Iya, media Inggris jagokan timnas Indonesia menang atas Tanzania. Taifa Stars gagal balas dendam. Dan kabar baik, pemain keturunan setinggi Elkan Baggett minat untuk perkuat timnas Indonesia. Iya, jelang laga persahabatan, pelatih Tanzania kagum dengan keramahan orang Indonesia. Kelvin Verdong, saingan baru pemain timnas Indonesia di 3 posisi sekaligus. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, salah satu media Inggris Sportsmall turut memberikan prediksinya bahwa timnas Indonesia akan menang atas Tanzania dalam laga uji coba. Alasan media Inggris itu menjagokan timnas Indonesia karena tuas Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK yang akan membawa keberuntungan bagi skuad Garuda. Laga melawan Tanzania merupakan ajang pemanasan timnas Indonesia sebelum tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak pada 6 dan Filipina pada 11 Juni nanti. Jadwal pertandingan timnas Indonesia versus Tanzania akan digelar di Stadion Madia pada Minggu 2 Juni pukul 4 sore. Laga uji coba timnas Indonesia versus Tanzania bisa disaksikan lewat siaran langsung Indosiar dan live streaming lewat platform video.com. Adapun pertandingan timnas Indonesia versus Tanzania merupakan laga uji coba biasa, artinya tidak masuk dalam kalender FIFA. Sehingga hasil dari pertandingan itu tidak akan berpengaruh pada poin ranking FIFA bagi kedua tim. Ya, menilik ranking FIFA, Tanzania punya peringkat lebih baik ketimbang skuad Garuda. Dan diketahui Tanzania saat ini menempati peringkat ke-119, bahkan mereka pernah menduduki peringkat ke-65 saat pertama kali bertemu dengan timnas Indonesia. Sedangkan timnas Indonesia saat ini berada di urutan ke-134 dalam tabel ranking FIFA. Dan menjelang laga, media Inggris Sportsmall juga turut meramaikan duel timnas Indonesia dengan Tanzania dengan memberikan prediksinya. Jadi, menurut laporan Sportsmall, timnas Indonesia menang dengan skor tipis 1-0 atas Tanzania. Kalau benar hal itu terjadi, maka Taifa Stars atau julukan timnas Tanzania berpotensi gagal balas dendam. Untuk diketahui, timnas Indonesia pernah bertemu sekali dengan Tanzania dalam laga persahabatan. Kala itu timnas Indonesia yang dilatih oleh Hank Williams berhasil menang telak dengan skor 3-1 ketika menjamu Tanzania di Stadion Siliwangi, Bandung pada Minggu 14 September di tahun 1997 silam. Ya, memang dengan berbekal rapor tersebut maka timnas Indonesia diharapkan mampu melanjutkan estafet kemenangannya. Dan di sisi lain pelatih Tanzania Hemed Sulaiman bertekad balas dendam kepada timnas Indonesia. Ya, soal tahun 1997 saya tidak bisa bicara banyak karena saya tidak tahu banyak soal itu. Mari bicara soal kondisi sekarang. Saya dengar kami pernah kalah dengan skor 1-3 waktu itu, tapi sekarang kami memastikan ingin balas dendam, kata Sulaiman dikutip dari bolasport.com. Ya, sementara itu peminat keturunan makin bertambah untuk memulai proses naturalisasi bersama timnas Indonesia. Nah, setelah nama Kelvin Verdong sampai Martin Paes yang masih diproses oleh PSSI, ada penambahan lagi pemain kelahiran Belanda yang ingin membela merah putih. Dia adalah Demian Oosterhuis, pemain bek tengah yang punya perawakan hampir mirip dengan pemain timnas Indonesia Elkan Baggett. Dilansir dari Transfer Market, Demian dan Baggett sama-sama punya postur tinggi menjulang. Untuk Elkan sendiri terdata 198 cm dan untuk Demian Oosterhuis terdata dengan 190 cm. Adapun karena Demian masih belum menginjak ke level klub senior serta masih berusia 17 tahun, maka postur tubuhnya masih bisa meningkat pada masa mendatang. Namun yang jelas dari itu semua bahwa Demian Oosterhuis minat menjadi pemain naturalisasi dari timnas Indonesia. Hal ini pun dikemukakan oleh sang pemain ketika hadir di konten channel YouTube milik Yusa Nugraha. Konten yang diunggah pada Sabtu 1 Juni kemarin ini menceritakan dengan jelas perjuangan Demian Oosterhuis menghubungi PSSI.
Bahkan pemain jebolan Akademi Malaga atau La Liga ini telah mengontak talent scout pemain keturunan Belanda untuk timnas Indonesia. Aku sudah mencoba menghubungi talent scout timnas Indonesia, tapi belum dijawab oleh Vardy Bahdim, kata Demian. Ya pastinya aku ingin dapat tawaran naturalisasi. Aku senang kalau bisa bermain di sana. Dan aku juga terbuka ya untuk dinaturalisasi. Kata pemain yang sign kontrak dengan patron SDN U21 itu atau Belgia. Adapun garis keturunan dari Demian dapat dari pihak sang ibu. Diketahui ibu dari Demian punya keturunan dari daerah sekitaran kota Palembang, Sumatera Selatan. Nenekku dan buyutku dari pihak ibu berasal dari Indonesia, dari daerah Sumatera Selatan dekat wilayah Palembang, ujar Demian. Dan secara kualitas sendiri, ketambahan Demian Oosterhuis bisa membawa dampak yang baik bagi timnas Indonesia. Pasalnya, pemain berusia 17 tahun ini punya karir yang cemerlang. Dilaporkan Demian Oosterhuis baru saja sign kontrak dengan klub kasta utama Liga Belgia yang bernama Paltro SDN U21. Lewat pijakan itu, Demian mengharapkan perjalanan karir yang lebih maksimal. Target saya bisa menembus tim inti level U21 lalu ke senior. Setelah itu baru saya pikirkan untuk mencari pengalaman klub yang lebih baik, kata Demian. Iya, pemain kelahiran Deventer Belanda juga membocorkan soal keahliannya. Sekilas kemampuan dari Demian bisa berguna untuk gaya permainan timnas Indonesia ala pelatih Sinteyong. Aku ahli build up dari belakang, umpan lambung dan tentu bola atas. Aku juga pernah menempati posisi 6 gelandang bertahan, ujarnya. Ya, kini memang menarik melihat bagaimana kemunculan sosok Demian ke permukaan. Tentunya saja pihak PSSI tentu bisa mencari bakat dari salah satu pemain keturunan ini. Iya, jelang laga persahabatan, pelatih Tanzania kagum dengan keramahan orang Indonesia. Ya, timnas Tanzania akan berhadapan dengan Indonesia di laga persahabatan dan menjelang pertandingan itu pelatih timnas Tanzania Hemed Morocco Sulaiman kagum dengan keramahan di Indonesia. Pertama-tama saya sangat senang ya bisa berada di sini karena kami tiba dengan selamat. Semua proses berjalan lancar sejauh ini. Ini negara yang indah. Saya belum pernah datang ke sini sebelumnya. Sangat ramah, kata Sulaiman. Sulaiman mengatakan pertandingan melawan timnas Indonesia akan menjadi tolak ukur kekuatan timnya menjelang laga kualifikasi itu. Dia pun memastikan timnas Tanzania akan serius untuk melawan skuad Garuda. Sementara itu karakter versatile yang dimiliki Kelvin Verdong bisa menjadi saingan baru bagi para pemain timnas Indonesia. Dilansir dari Transfer Market, Verdong diketahui bisa mengisi 3 posisi sekaligus selama memperkuat NEC Nijmegen. Alumni Akademi Feyenoord ini punya posisi utama sebagai bek kiri. Namun tidak jarang ia dimainkan sebagai bek tengah sampai gelandang. Musim ini saja Verdong tercatat 30 kali bermain sebagai bek kiri dan 10 laga menjadi bek tengah. Kehadiran Verdong menjadi saingan baru bagi para pemain timnas di posisi tersebut. Di pos bek kiri ada pemain andalan Sinteyong seperti Pratama Arhan dan Nathan Choaon. Lalu ada Sheni Patinama yang baru saja pulih dari cedera. Ya, untuk posisi bek tengah, pemain sekaliber Elkan Bagas saja sudah mulai tersingkir dari skuad Garuda. Maka kehadiran Verdong juga menjadi ancaman bagi bek muda lokal seperti Alfiandra Dewangga, Muhammad Ferrari sampai Rizky Ridho. Ya, sedangkan persaingan di sektor gelandang sudah dirasakan oleh dua Persib Bandung yaitu Rahmat Irianto dan Mark. Keduanya kini tak masuk skuad timnas untuk melawan Irak dan Filipina. Gelandang lokal seperti Ricky Kambuaya perlu was-was dengan bergabungnya Kelvin Verdong nantinya.